Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar ya semuanya ya? Kali ini saya akan membawakan tema ya. Temanya tentang siapakah yang sering kecewa dengan kamu ya. Jadi energi orang yang kecewa dengan yang sering merasa kecewa dengan kamu ya. Nanti kita tarik energinya saja ya. Dan ingat ini bukan satu patokan ya. Karena yang tahu benar dan salahnya itu hanya satu yang di atas sana ya. Jadikan ini sebuah hiburan karena readingan itu bisa resonate, bisa enggak, bisa ngena banget, juga bisa terbolak-balik energinya ya. Terima kasih bagi Anda yang sudah subscribe dan sudah tekan tombol lonceng. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Baiklah, langsung kita shuffle ya kartunya ya. Siapakah orang yang sering merasa kecewa dengan kamu ya? Jadi siapakah orang yang sering merasa kecewa dengan kamu? Nanti tetap pilih kartu ya. A, B, C. A, B, C. A, B, C. Ingat ya, kita nanti baca energinya saja ya. Energi orang yang sering kecewa dengan kita maksudnya ya. Terus kita pilih masing-masing satu kartu ya buat Anda yang memilih pil A, B, ataupun C. Buat kamu yang memilih pil A, B, ataupun C. Baiklah, sekarang silakan Anda tarik nafas yang dalam, ikuti kata hati ya. Ikuti kata hati, yang mana yang Anda pilih, A, B, atau C. Siapakah orang yang merasa kecewa dengan yang sering merasa kecewa dengan kamu ya? Kita baca energinya saja ya. A, B, C. Kalau sudah, langsung saya baca dari pilihan Anda yang A ya. Langsung kita baca dari pilihan Anda yang A dulu. Sudah lihat? Kalau sudah, langsung kita artikan ya. Orang yang sering merasa kecewa dengan kita ya, ini orangnya itu mungkin berada di satu lingkungan sama kamu ya, karena kamu sama orang ini memang betul-betul merasa dia itu tidak mampu, dia itu tidak seperti tidak cerdas. Kamu itu merasa orang itu seperti itu. Jadi orang itu sangat ya, kamu itu menganggap orang itu memang orang itu nggak bisa untuk diajak memecahkan setiap kali ada problem, itu nggak bisa. Kamu di sini sudah tidak menganggap orang itu bahwa dia itu cerdas, itu enggak ya. Energi orang itu ciri-cirinya ya, kita ambil energi dari tiga love merah ya. Nomornya itu intinya kecil ya. Nomornya itu intinya kecil, bisa jadi ini adalah ya energi saja ya. Mungkin dia kecil tapi kuat, ini kecil tapi kuat. Dia orang yang selama ini saat ini sedang perang dingin sama kamu. Sampai saat ini pun orangnya sama kamu itu seperti nggak klop ya. Karena kalaupun dia ngomong itu hanya luarnya saja. Orang ini pikirannya, perasaannya, hatinya itu sudah seperti terluka sama kamu ya. Dia sudah merasa tidak dianggap sama kamu. Dan ketika dia itu diajak jalan atau sekali-kali mengunjungi acara makan-makan pun, di sini dia ya sekedar menyerahkan saja. Untuk hatinya kamu sama dia itu seperti enggak seperti itu ya. Orang ini siapa kok kamu selalu menganggap orang ini dalam permasalahan? Berarti ini itu orang yang ada di pikiran kamu, orang yang ada di perasaan kamu, yang sering perasaan kamu itu merasa tidak nyaman sama orang ini. Bisa jadi ini pasangan kamu, atau bisa jadi ini dikatakan pasangan juga enggak, tapi kok sering bareng sama kamu. Jadi kamu sering mungkin intinya mengharap kebaikan dari orang ini sering baik sama kamu, cuman orang ini itu sebetulnya kamu sih butuh enggak tapi butuh, begitu butuh tapi enggak. Kalau dibilang enggak tapi kamu butuh orang ini energinya laki-laki. Jadi ini mungkin bukan pacar tapi hampir mirip pacar ya. Bukan pacar tapi hampir mirip pacar. Kamu itu seperti
butuh orang ini selalu ada. Seperti setiap kali kamu butuh itu mesti orang ini ada. Lah orang itu sering merasa kecewa sama kamu. Silakan Anda cocokkan situasinya. Bila ini ngena, jangan lupa jempolnya ya. Orang ini berarti dekat sama kamu. Karena kamu juga sering berdua, kadang jalan-jalan, ngopi itu sering, makan-makan. Cuman kamu juga nggak cocok saja sama orang ini, bukan pilihan hati kamu. Berarti ini orang ini dekat sama kamu. Ini intinya kamu hanya memanfaatkan tenaganya saja mungkin sama orang ini ya. Silakan cocokkan dengan situasi Anda. Mungkin bila ngena, resonate, jangan lupa tekan ya, tekan jempolnya. Ini orang yang selalu dekat sama kamu, tapi ini bukan pacar, tapi ini selalu tiap kali kamu membutuhkan orang ini sering adanya daripada enggaknya. Lah orang ini selalu merasa kecewa sama sikap kamu ya. Ini yang memilih feel C ya, feel B. Yang memilih feel B. Untuk yang memilih feel B, siapakah orang yang merasa kecewa sama kamu? Di sini orang yang apa? Kamu sepertinya sama orang ini itu, jadi kamu itu membutuhkan orang ini itu ketika mungkin tidak ada teman. Kamu membutuhkan orang ini itu ketika kamu tidak ada yang diajak untuk pasangan. Jadi seperti hampar ketika kamu sama orang ini, sama seperti hampir mirip feel 1. Dan orang ini tujuannya itu, orang yang sering kecewa sama kamu itu, orang ini memang mungkin karakternya sih, orang ini sedikit punya rasa sama kamu ya, sedikit punya rasa sama kamu. Kadang ngomongnya pun menjerumus ke situ-situ, bikin kamu itu nggak nyaman ya, bikin kamu itu nggak nyaman. Dan orang ini sebetulnya sih mengharap sama kamu. Orang ini ada rasa sayang sama kamu, ada rasa cinta sama kamu, dan dia menganggap kamu itu mau. Karena apa? Mungkin ketika dia butuh, dia sekedar untuk jalan-jalan atau sekedar untuk ngopi, ini sering juga sama kamu ya. Ini di sini energinya kamu seperti oke, hanya sekedar untuk situ, tapi untuk cintanya kamu di sini seperti masa bodoh ya, karena kamu nemenin ngopi aja atau nemenin jalan kemana aja itu kepaksa. Entah karena apa, mungkin karena segi yang lain ya, mungkin finansial, atau mungkin karena dia naiknya motor seperti itu ya. Mungkin kamu hanya kebahagiaan sesaat untuk memuaskan rasa ego kamu ya, supaya kelihatan wah, bisa jadi seperti itu ya. Orang ini sering merasa kecewa sama kamu sebetulnya, nggak berarti ini sayang. Sebetulnya dia berharap kamu sayang sama orang ini, namun kenyataannya rasanya itu belum hadir. Jadi kamu seperti menggantung orang ini, dan orang ini merasa kecewa sama kamu, sering merasa kecewa sama kamu. Untuk yang memilih feel B, silakan cocokkan dengan situasi kamu ya. Ini mungkin orangnya dekat sama kamu, dan ini sering dimanfaatkan sama kamu ya. Dia juga ngerasa dimanfaatkan, makanya dia di sisi lain juga percaya dengan doanya, ingin mengharap kamu itu berubah supaya menjadi ya, ingin jadi kekasih kamu. Orang ini sering merasa kecewa sama kamu ya. Sekarang yang memilih feel C ya, siapakah orang yang sering merasa kecewa dengan kamu? Kamu orangnya itu ya, suka rukun, bisa mengendalikan suasana ya. Meskipun kamu kalau tersinggung betul-betul ya, kamu ada marahnya, ada tersinggungnya, tapi kamu itu di sini sangat bijak. Kamu orangnya bisa menyimpan, menyembunyikan sesuatu yang tidak baik, baik gembira maupun sedih, itu seakan tidak ada yang tahu ya. Kamu orangnya seperti itu. Di sini siapakah orang yang sering merasa kecewa dengan kamu? Ini mungkin ya, bisa jadi ini teman akrab, teman karib, terus bisa jadi ini juga
saudara dari rumah kamu ya, atau mungkin adik juga bisa, karena di sini ada energi apa sih, mengikut sama kamu. Ini bisa jadi adik juga bisa jadi teman karib juga bisa. Intinya masih, kalau enggak teman karib ya satu rumah. Orangnya itu kalau udah punya keinginan harus, kalau dia sudah punya keinginan itu harus ngomongnya itu nggak berhenti-henti, terus ngenyel. Orangnya suka ngenyel. Jadi kalau pingin sesuatu itu dia mesti ngomong sama kamu itu, terus ngomong sampai bikin kamu itu ya, karena kan orangnya bijak ya. Jadi di sini santai aja, slow. Dan orang ini sebetulnya merasa kamu baik hati, tapi ini bukan cinta ya. Merasa kamu baik hati seperti mungkin ini bisa jadi sahabat karib atau adik kakak ya, seperti itu ya. Orang ini sering merasa kecewa sih sama kamu. Kecewa karena apa? Karena mungkin di sini kecewanya sih tidak seberapa ya, cuman ini kita baca dari energi tentang tema kita, siapa yang sering merasa kecewa orang kamu sama kamu ya. Ini mungkin orang itu sering merasa kecewa sama kamu, dan orang ini sebetulnya sih nurut juga sih sama kamu. Kamu nyuruh ini dia mau, kamu nyuruh itu dia mau. Cuma di sini untuk urusan yang serius dan pakem dia kamu tidak ikut. Jadi untuk urusan ribetnya, untuk urusan bisnisnya, untuk urusan dia itu kamu tidak terlalu ikut campur. Mungkin percintaannya, mungkin tentang dia berteman sama siapa, tentang dia punya rahasia apa, itu di sini kamu seperti tidak ikut campur. Ini berarti mungkin kamu orangnya betul-betul bijak ya, mau fokus sama diri sendiri ya, tidak mau ikut campur urusan orang lain. Sekalipun untuk keluarga, kamu itu tahu batas-batasnya ya. Dan orang ini sering merasa kecewa, ini ya, sering merasa kecewa. Jadi orang ini yang kadang sering merasa kecewa sama kamu. Untuk kecewanya sih tidak begitu kecewa, cuman karena tema kita siapa yang sering merasa kecewa, karena ini kan orang ini kadang merasa nunggu lama, merasa kamu itu nggak respon, atau barangkali dia pingin sesuatu apa, dia lama lah seperti itu ya. Silakan cocokkan dengan situasi Anda, apakah ini ngena, apakah ini resonate. Jangan lupa jempolnya ya. Ingat ya, ini tidak bisa dijadikan patokan ya untuk mencari benar yang dan salahnya ya. Itu 3 file kartu sudah saya baca. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum.